Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 2 kelas D3SI 4805 akan mempresentasikan tugas besar pemodelan proses bisnis tentang identifikasi dan discovery. Untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri yaitu Alia Permata Nur Fajri bersama rekan saya. Hai Nea Farida. Dan saya Dalfa Munawwaratul Mahmudah. Berikut adalah dokumentasi kegiatan proses discovery di toko baju Keisha. Ini adalah informasi umum. Yang pertama ada nama pemiliknya yaitu Hapipah, lokasinya Toko Keisha berada di Rahaza Plaza, Jalan Raya Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pendapatan yang didapatkan adalah kurang lebih 4 juta per bulan. Produknya garment, proses bisnis yaitu penjualan produk dan fashion, pelanggannya 90% perempuan dan juga laki-laki 10%, usia mayoritasnya 15 sampai 35 tahun. Selanjutnya ada value add analysis yang aktivitas yang pertama itu pelanggan memilih produk yang diinginkan, klasifikasinya VA. Selanjutnya pelanggan menanyakan ketersediaan warna atau ukuran, klasifikasinya VA. Pelanggan toko mengecek stok, klasifikasinya BVA. Pemilik toko memberikan produk ke pelanggan, klasifikasinya BVA. Pelanggan menerima produk yang diinginkan, klasifikasinya VA. Dan yang selanjutnya pelanggan mencoba produk, klasifikasinya PA. Pelanggan memutuskan untuk membeli, klasifikasinya PA. Pemilik toko menghitung total pesanan, klasifikasinya BPA. Dan pelanggan melakukan pembayaran, klasifikasinya PA. Dan pelanggan memberikan tunai jika metode pembayarannya tunai, klasifikasinya PA. Dan yang selanjutnya, pelanggan melakukan transfer jika metode pembayaran transfer, klasifikasinya PA. Dan yang selanjutnya, pemilik toko mengemas pesanan, klasifikasinya PA. Pemilik toko menerima pembayaran, klasifikasinya BVA. Pemilik toko memberikan pesanan, klasifikasi BVA. Dan yang terakhir, pelanggan menerima pesanan, klasifikasinya VA. Berikutnya ada aktivitas dalam penjualan produk di toko Keisha. Itu proses as is. Yang pertama, aktivitasnya ada memilih produk yang diinginkan, aktornya ada pelanggan, menanyakan ketersediaan warna atau ukuran, aktornya ada pelanggan, mengecek stok, aktornya pemilik toko, memberikan produk ke pelanggan, pemilik toko, mencoba produk, aktornya pelanggan, memutuskan untuk membeli, aktornya pelanggan, melakukan pembayaran, aktornya pelanggan, selanjutnya memberikan uang tunai jika metode pembayarannya adalah tunai dan aktornya adalah pelanggan, melakukan transfer jika metode pembayarannya transfer, aktornya pelanggan, menerima pembayaran, aktornya pemilik toko, mengemas pesanan, aktornya pemilik toko, memberikan pesanan, aktornya pemilik toko, dan terakhir menerima pesanan, aktornya pelanggan. Selanjutnya ada alur proses bisnis penjualan produk as is. Yang pertama itu pelanggan memilih produk yang diinginkan. Yang kedua, pelanggan menanyakan ketersediaan warna atau ukuran produk. Yang ketiga, pemilik toko mengecek stok. Yang keempat, jika produk tersedia, pemilik toko akan memberikan produk ke pelanggan. Dan yang kelima, jika tidak tersedia, pelanggan akan membeli produk yang lain. Dan yang keenam, pelanggan mencoba produk. Dan yang ketujuh, pelanggan memutuskan untuk membeli. Dan yang selanjutnya, pemilik toko mengemas pesanan. Dan yang selanjutnya, pemilik toko menghitung total pesanan ke pelanggan melakukan pembayar. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran, dan yang selanjutnya pelanggan memberikan uang tunai jika metode pembayarannya tunai. Lalu pelanggan melakukan transfer jika metode pembayarannya transfer, dan yang selanjutnya pemilik toko menerima pembayaran, lalu pemilik toko memberikan pesanan, dan yang terakhir pelanggan menerima pesanan. Selanjutnya ada BPMN SIS di toko Keisha, boleh di zoom. BPMN yang pertama itu angkanya pelanggan memilih produk yang diinginkan, lalu menanyakan ketersediaan warna dan ukuran, dan yang selanjutnya pemilik toko mengecek stok, lalu jika produknya tidak tersedia, pelanggan akan membeli produk yang diinginkan kembali. Jika produknya tersedia, pemilik toko akan memberikan produk ke pelanggan, dan pelanggan akan menerima produk yang diinginkan, dan selanjutnya pelanggan akan mencoba produknya. Jika produknya tidak cocok, pelanggan akan mencoba kembali atau membeli produk yang diinginkan. Dan jika produknya cocok, pelanggan akan memutuskan untuk membeli. Lalu pemilik toko akan melakukan pesanan, dan yang selanjutnya pemilik toko menghitung total pesanan dan pelanggan melakukan pembayaran. Ada dua metode pembayaran. Jika transfer, pelanggan akan melakukan transfer dan memperlihatkan bukti transfernya ke pemilik toko. Dan jika metode pembayarannya tunai, pelanggan akan memberikan uang tunai dan diterima oleh pemilik toko. Dan pemilik toko akan memberikan pesanan dan diterima oleh pelanggan. Aktivitas selesai.
Untuk kekurangan proses bisnis as is, yang pertama ada verifikasi dan pengecekan stok manual. Proses pengecekan stok yang mesti dilakukan secara manual menyebabkan penundaan pelayanan dan rentan terhadap kesalahan informasi stok. Yang kedua ada keterbatasan pilihan dan proses pembayaran manual. Metode pembayaran hanya mengandalkan tunai atau transfer, membuat proses transaksi lambat dan kurang fleksibel bagi pelanggan. Yang ketiga ada kurangnya pencatatan dan pelacakan data otomatis. Tidak adanya sistem terpusat untuk mencatat transaksi dan data pelanggan menyulitkan analisis penjualan yang akurat dan pengelolaan inventaris yang efektif. Solusi untuk kekurangan proses bisnis as is yang pertama ada otomatisasi verifikasi pembayaran, implementasi sistem pembayaran terintegrasi seperti KRIS atau Payment Gateway untuk verifikasi transaksi instan. Yang kedua ada digitalisasi interaksi dan proses penjualan, yaitu memindahkan interaksi pelanggan dan alur pembelian utama ke aplikasi mobile. Yang ketiga, sistem manajemen inventaris terintegrasi, otomatisasi pembaruan dan pencatatan stok barang secara real time. Yang keempat, ekspansi pilihan dan proses pembayaran digital, menawarkan berbagai opsi pembayaran digital yang terintegrasi. Yang terakhir ada sistem CRM dan analitik terintegrasi, pengumpulan data pelanggan dan penjualan secara otomatis untuk analisis dan personalisasi yang lebih efektif. Lalu untuk aktivitas tubinya yang pertama, memilih produk yang diinginkan, aktornya pelanggan, menampilkan produk yang tersedia, aktornya sistem, melihat ketersediaan ukuran atau warna, aktornya pelanggan, menampilkan fitur AI Virtual Wardrobe, aktornya sistem, lalu mencoba produk menggunakan fitur AI Virtual Wardrobe, aktornya pelanggan. Lalu mengisi detail pengiriman, aktornya pelanggan, menghitung total pesanan dan biaya kirim, aktornya sistem, melakukan pembayaran, aktornya pelanggan, memverifikasi pembayaran, aktornya sistem, memberikan notifikasi ke admin, aktornya sistem, lalu menerima pesanan, aktornya admin. Lalu mengemas produk pesanan, aktornya admin, menyerahkan ke ekspedisi, aktornya admin, menerima paket, aktornya kurir, mengantarkan paket, aktornya kurir, dan yang terakhir menerima pesanan, aktornya pelanggan. Lalu di sini untuk alur proses bisnis to be-nya yang pertama, pelanggan memilih produk yang diinginkan, lalu sistem menampilkan produk yang tersedia, pelanggan melihat ketersediaan ukuran atau warna, sistem atau aplikasi menampilkan fitur AI Virtual Wardrobe, pelanggan mencoba produk menggunakan fitur AI Virtual Wardrobe, pelanggan mengisi detail pengiriman, sistem atau aplikasi menghitung total pesanan dan biaya kirim. Lalu pelanggan melakukan pembayaran, sistem atau aplikasi memverifikasi pembayaran, sistem memberikan notifikasi ke admin, admin menerima pesanan, admin mengemas produk pesanan, admin menyerahkan ke ekspedisi, lalu kurir menerima paket, kurir mengantarkan paket, dan yang terakhir pelanggan menerima pesanan. Lalu di sini untuk BPMN to be-nya, boleh di zoom. Dimulai dari pelanggan memilih produk yang diinginkan, di sistem itu menampilkan produk yang tersedia. Lalu setelah pelanggan memilih produk, pelanggan melihat ketersediaan ukuran atau warna, lalu mencoba produk menggunakan fitur AI Virtual Wardrobe. Di sistem itu menampilkan fitur AI Virtual Wardrobe. Lalu di sisi pelanggan, apakah ingin membeli? Jika tidak, kembali ke memilih produk. Jika ya, mengisi detail pengiriman. Lalu dari pelanggan ke sisi sistem, menghitung total pesanan dan biaya kirim, lalu ke pelanggan lagi, melakukan pembayaran, lalu di pelanggan itu ke sistem untuk memverifikasi pembayaran, lalu di sistem setelah memverifikasi itu memberikan notifikasi ke admin, di admin itu menerima pesanan, mengemas produk pesanan, lalu menyerahkannya ke ekspedisi. Lalu di sini pihak kurir atau ekspedisi itu menerima paket, lalu mengantarkan paketnya. Lalu diterima di sisi pelanggan. Aktivitas selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.